semuanya, perkenalkan, nama saya Indira Tonggosari Sitorus, NPM 21010101030. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang seminar proposal. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa sudah sering mendengar apa itu seminar proposal atau proposal penelitian. Tapi kali ini, di video ini, saya akan membahas lebih dalam tentang apa itu seminar, apa saja jenis-jenis seminar, siapa saja yang terlibat dalam seminar, dan apa itu proposal penelitian. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Seminar adalah suatu pertemuan yang bersifat ilmiah untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasarana serta tanggapan melalui diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah yang diperbincangkan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis seminar. Nah, jenis-jenis seminar ini ada sangat banyak. Saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama adalah seminar nasional. Yang kedua, seminar internasional, seminar sosial budaya, seminar proposal penelitian, dan seminar kesehatan. Dan di sini kita akan membahas lebih spesifik apa itu seminar proposal penelitian. Dalam kegiatan seminar proposal, ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan seminar proposal. Yang pertama adalah moderator. Nah, moderator ini bertugas untuk mengatur dan mengawasi jalannya acara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, memperkenalkan pembicara, dan menjelaskan topik yang akan dibahas. Yang kedua adalah penyaji. Tugas seorang penyaji adalah mempertahankan dan meyakinkan pembahas dan peserta seminar lainnya pada kelayakan usulan penelitian yang diajukan. Yang ketiga adalah notulis. Tugas notulen seminar atau notulis yang paling utama adalah mencatat semua hal yang terjadi pada saat seminarnya diselenggarakan, termasuk pada materi yang dibahas. Nah, yang terakhir adalah audiens. Audiens merupakan orang-orang yang hadir sebagai pendengar dalam diskusi. Audiens juga biasa disebut sebagai partisipan. Yang selanjutnya adalah langkah awal seminar proposal. Di sini saya akan membahas langkah awal seminar proposal terkhusus untuk jurusan pendidikan. Yang pertama adalah menentukan topik atau judul yang akan ditulis atau diseminarkan. Untuk langkah pertama, kita harus menentukan topik atau judul yang akan kita tulis atau yang akan kita jadikan sebagai penelitian. Nah, untuk menentukan topik atau judul yang tepat, kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu mengamati masalah atau permasalahan anak di sekolah. Untuk mengamati masalah atau permasalahan di sekolah, kita dapat melaksanakan observasi ke sekolah-sekolah dasar, atau juga kita dapat melaksanakan wawancara atau melakukan wawancara kepada guru sekolah dasar dan masyarakat mengenai permasalahan apa yang sering terjadi di sekolah dasar. Setelah kita melakukan observasi atau wawancara, kita akan mendapatkan beberapa informasi mengenai permasalahan yang sering terjadi di sekolah dasar. Setelah kita mendapatkan informasi, kita akan masuk ke langkah ketiga, yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, masalah-masalah tersebut akan kita rangkum dan kita simpulkan bahwa masalah yang akan kita bahas adalah mengenai kenakalan peserta didik atau mengenai peserta didik yang kurang fokus dalam pembelajaran. Sebenarnya masih sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah dasar. Namun tergantung pada peneliti, permasalahan apa yang akan dibahas dalam identifikasi masalah. Setelah kita melaksanakan identifikasi masalah, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengetahui faktor penyebab anak bermasalah. Sebagai peneliti, kita harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab anak bermasalah sehingga kita dapat menghubungkan variabel X sebagai yang mempengaruhi dan variabel Y sebagai yang dipengaruhi. Sekarang kita masuk pada pembahasan bagian utama proposal. Nah, bagian utama proposal ada 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai bab 1, bab 2, dan bab 3.
Silakan disimak ya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai bab 1. Nah, pada bab 1 ini berisi tentang pendahuluan. Dan pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Baik, di sini kita akan membahas satu persatu bagian dari pendahuluan. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Pada latar belakang ini, kita akan menceritakan mengapa kita memilih penelitian tersebut, atau apa yang menjadi latar belakang, atau apa yang melatar belakangi sehingga kita memilih penelitian tersebut. Yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini terdiri atau berisi dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu jawab dalam penelitian. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berisi atas jawaban-jawaban yang kamu pertanyakan dalam rumusan masalah. Yang terakhir adalah manfaat. Nah, pada manfaat ini berisi tentang manfaat-manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut. Misalnya, kepada guru. Dalam penelitian tersebut ada manfaat untuk guru, ada juga manfaat untuk siswa, dan ada manfaat untuk si peneliti. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai bab 1 dan sekarang kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu kajian teori. Nah, dalam kajian teori ini akan membahas tentang pembahasan atau teori yang dapat kamu ambil dari buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Oke, supaya pembahasan mengenai bab 2 ini lebih spesifik, saya akan memberikan satu contoh judul proposal penelitian. Sesuai dengan contoh judul yang saya berikan tadi, yaitu pengaruh media pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Di sini terdapat kajian teoritis atau kajian pustaka dari bab 2. Yang pertama adalah 2.1, hakikat media pembelajaran. Nah, di sini akan dibahas mengenai pengertian belajar, ciri-ciri belajar, dan tujuan belajar. Selanjutnya 2.2, yaitu media pembelajaran. Nah, di sini akan dibahas pengertian media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan tujuan media pembelajaran. Sesuai dengan contoh judul yaitu pengaruh media pembelajaran audiovisual, maka pada 2.3 akan dibahas mengenai media pembelajaran audiovisual yang berisikan tentang pengertian media audiovisual, langkah-langkahnya, serta kelebihan dan kelemahan media audiovisual. Pada 2.4 membahas mengenai hasil belajar yang berisikan tentang pengertian hasil belajar, indikator hasil belajar, dan faktor pendukung. Nah, pada bagian 2.5 yaitu membahas tentang materi pembelajaran. Karena judul contoh yang saya berikan tadi yaitu materi pembelajaran bahasa Indonesia, maka pada 2.5 akan membahas tentang bahasa Indonesia. Selanjutnya 2.6 yaitu penelitian yang relevan, dan yang terakhir adalah 2.7 yaitu kerangka konseptual. Nah, pada kerangka konseptual ini akan membahas mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, pada awal pembelajaran akan dilakukan pretest atau soal-soal yang diujikan sebelum penggunaan model, metode, atau media dalam penelitian. Setelah memberikan pretest, maka akan diberikan posttest, yaitu soal-soal yang diberikan pada akhir pembelajaran atau soal-soal yang diberikan setelah penggunaan model, metode, dan media dalam penelitian. Hasil dari nilai posttest akan membuktikan bahwa model, metode, atau media yang digunakan berhasil. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, pada bab 3 ini, kita akan disuruh untuk memilih metode penelitian yang bagaimana yang akan kita gunakan. Contohnya,
metode penelitian kuantitatif atau metode penelitian kualitatif. Pada dasarnya, jika penelitian kita membahas mengenai hasil belajar, sudah pasti kita akan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Namun, jika kita membahas perilaku atau motivasi, kita akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Alat ukur yang digunakan untuk melihat hasil belajar siswa adalah yang pertama nilai rapot, nilai harian, uji pretest, dan uji post-test. Sedangkan alat ukur untuk menguji perilaku peserta didik, kita dapat menggunakan angket, pertanyaan indikator, dan alat ukur kuesioner. Baik, sekian pembahasan mengenai seminar proposal penelitian untuk hari ini. Saya berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semangat mahasiswa!